Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah-Kuliahan, ruang pelarian di mana kalian bisa belajar banyak hal. Di video kali ini masih di segmen akuntansi manajemen, kita akan membahas seputar job costing part 2. Oke, teman-teman, kita lanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu terkait dengan buku besar. Di sini buku besar adalah kalau dalam akuntansi itu entry jurnal ya teman-teman, dalam setiap akun. Jadi gabungan transaksi dari proses penjurnalan. Misalnya kas digabung bersama kas yang lainnya. Kemudian piutang juga begitu. Dalam satu periode akuntansi, baik yang disusun dengan bulanan, triwulan, semesteran maupun yang tahunan. Nah, ini maksudnya apa, teman-teman? Agar memiliki akuntansi yang merefleksikan dengan baik keadaan aktual bisnis, mulai dari proses persediaan dan proses produksinya. Jadi, dengan membuat buku besar ini, proses akuntansi akan lebih aktual atau tercermin dalam proses akuntansinya. Nah, di sini buku besar adalah semua biaya produk itu diakumulasikan dalam akun. Nah, baik dalam barang dalam proses sampai dengan barang jadi atau siap untuk dijual. Nah, ini barang dalam proses ini apa aja? Nah, dalam keadaan barang dalam proses itu dibagi menjadi 3, teman-teman. Ada bahan langsung yang digunakan, ini terkait dengan bahan baku. Kemudian tenaga kerja langsung, ini terkait dengan jumlah sumber daya manusia yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Kemudian ada overhead pabrik ya, yang dialokasikan maupun yang diterapkan untuk menghasilkan suatu barang dalam proses. Nah, sementara itu biaya tidak langsung atau aktual ini, overhead ini diakumulasikan dalam akun pengendalian overhead manufaktur atau terkait dengan proses mulai dari penyediaan bahan baku sampai dengan tersedianya barang tersedia untuk dijual. Nah, ini contoh ya teman-teman, misalnya dalam pembelian bahan baku secara kredit, artinya secara hutang. Ada pembelian bahan di sini, kemudian ada pembelian bahan yang harus dibayar atau yang masih harus dibayar di sisi debit dan di sisi kredit. Kemudian ada requisition bahan langsung dan tidak langsung ke dalam produksi, pengakuannya ya teman-teman. Kemudian untuk proses penjurnalannya itu ada pengendalian barang dalam proses, kemudian ada overhead manufaktur, dan ada pengendalian bahan atau terkait dengan penggunaan dari bahan untuk menghasilkan suatu produk itu. Nah, kemudian untuk akuntansi untuk overhead ini teman-teman, overhead dalam manufaktur itu di debit, artinya posisinya di debit untuk biaya overhead aktual yang terjadi. Nah, lawannya apa? Biasanya lawannya adalah cash atau transaksi yang lain. Kemudian overhead manufaktur itu dialokasikan di kredit untuk overhead terestimasi atau teranggarkan, diterapkan kepada produksi melalui akun barang ke dalam proses. Nah, sementara overhead manufaktur yang dikreditkan itu adalah yang maksudnya teranggarkan. Nah, lawannya itu barang dalam proses. Selanjutnya, biaya aktual itu hampir tidak pernah sama ya teman-teman dengan biaya yang dianggarkan. Nah, ini kenapa? Ini bisa terjadi karena berbagai situasi. Nah, yang biasa muncul misalnya ada kejadian-kejadian yang tidak bisa diduga, kejadian ekonomi atau yang lainnya. Ini contohnya nih kayak pandemi. Kan banyak harus muncul biaya-biaya baru selama masa pandemi, yang awalnya dulu tidak ada, misalnya biaya untuk pembelian hand sanitizer, masker, dan lain-lain, multivitamin, biaya untuk misalnya tes rapid antigen, swab, dan lain-lain. Nah, itu kan menjadi muncul, sehingga biaya aktual sulit untuk sama dengan biaya yang dianggarkan. Nah, perbedaan ini akan hilang atau bisa disesuaikan ya teman-teman melalui jurnal penyesuaian di akhir periode. Nah, ini untuk anak akuntansi udah
udah familiar banget dengan jurnal penyesuaian ini. Nah, untuk menggunakan salah satu dari 3 metode yang dimungkinkan untuk dipilih. Nah, metode yang dipilih itu sebaiknya didasarkan pada tingkat dari materialitas akun tersebut, atau jumlah dari nominal misalnya, atau dari konsistensi dan praktik industrinya itu seperti apa. Oke teman-teman, demikian penjelasan saya di video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab dari keingintahuan teman-teman. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share video ini agar yang lain bisa tahu.